Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Adila Rosdiana dan saya Kirani. Ya pemirsa, belakangan ini swasembada pangan terutama di komoditas beras nampaknya masih akan sulit. Pasalnya produksi semakin turun, bahkan hampir seluruh wilayah sentra produksi. Sementara impor malah mencetak rekor tertinggi di tahun 2023 ini. Padahal Indonesia sendiri pernah mencapai swasembada beras di zaman Orde Baru Bapak Soeharto. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa yang pernah menjadi salah satu tonggak sejarah di Republik ini. Salah satu prestasi besar Soeharto yang kerap digembor-gemborkan adalah keberhasilannya dalam menciptakan swasembada, lebih tepatnya swasembada beras pada tahun 1984. Meski swasembada ini hanya bertahan 2 tahun saja, namun biaya sosial dan ekonomi dari swasembada beras tersebut terus saja membebani bangsa sampai sekarang. Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization atau FAO yang dihelat di Roma, Italia pada tanggal 14 November tahun 1985 kali menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia kala itu. Direktur Jenderal FAO Dr. Edward Sauma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di forum tersebut. Selain Soeharto, ada satu lagi kepala negara yang juga dipersilakan naik podium, yakni Presiden Francis Francois Mitterrand selaku perwakilan negara-negara maju. Presiden Soeharto mendapat kehormatan berpidato di forum resmi FAO lantaran capaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada tahun sebelumnya, yakni tahun 1984. Suharto berucap, jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa. Atas nama rakyat Indonesia, Soeharto menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari kaum petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara Afrika. Tampak begitu perkasanya ketahanan pangan Indonesia kala itu menurut Edward Sauma. Ketika Edward Sauma berkunjung ke Jakarta, saat kunjungan itu Sauma atas nama FAO menyerahkan penghargaan berupa medali emas dengan gambar timbul Pak Harto di satu sisi dan gambar petani sedang menanam padi. Pengakuan dari FAO memang merupakan prestasi bagi bangsa Indonesia saat Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada pertengahan era tahun 1960-an. Menurut data FAO yang diolah siswi Puji Astuti dalam tulisan berjudul Analisis Impor Beras di Indonesia periode tahun 1980 sampai tahun 2010, impor beras di Indonesia juga nyaris menyentuh angka 2 juta ton pada tahun 1980. Selepas itu kondisi pangan nasional berangsur membaik. Perubahan iklim adalah hal yang sulit diduga. Sejauh ini harga beras menjadi salah satu yang menyebabkan inflasi kian tinggi, meskipun untuk Indonesia sendiri hitungnya termasuk terkendali. Nah, demikianlah gambaran tentang kondisi swasembada pangan pada masa Orde Baru di Indonesia sampai saat ini. Meskipun terdapat upaya besar untuk meningkatkan produksi pangan, kisah ini juga disertai dengan tantangan seperti tekanan politik dan distribusi yang tidak merata. Evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program-program pertanian tersebut tetap menjadi aspek kritis dalam merangkum peran swasembada pangan dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan melihat masa lalu, kita dapat memetik pelajaran berharga untuk memandu kebijakan pertanian di masa yang akan datang. Secara umum, tentu kita berharap sebagai negara agraria kita tidak mau melakukan banyak impor produk pangan ya agar kita benar-benar bisa hidup dan kaya dari hasil bumi pertiwi. Demikian liputan berita seputar info kali ini. Saya Adila Rosdiana dan saya Kirani. Kami pamit undur diri. Terima kasih.